Nah, kali ini saya akan coba mensimulasikan bagaimana cara menginput saldo awal dan seterusnya nanti jurnal penyesuaian. Yang perlu kita ketahui dulu bahwa setelah posting aplikasi itu, pertama-tama yang kita input adalah saldo awal dan jurnal penyesuaian. Jadi, sebelum kita menginput saldo awal, kita harus dulu persiapkan data kita. Ini contohnya seperti dalam tabel ini. Kita harus mengetahui berapa nilai saldo awal per 31 Desember 2019. Saldo yang berada di rekening desa, begitu juga saldo yang ada di tangan KAUR keuangan atau bendahara. Dalam data ini kita dapatkan bahwa saldo yang ada di rekening kas desa per 31 Desember adalah sebesar Rp149.408.450 dan saldo yang ada di tangan bendahara sebesar Rp33.028.146. Saldo di tangan bendahara ini termasuk utang pajak tahun anggaran 2019 yang belum sempat dibayar per 31 Desember 2019, sehingga baru dilakukan pembayaran pada tahun 2020. Dan selain utang pajak, ada juga silpa yang belum dikembalikan ke rekening per 31 Desember, sehingga totalnya secara keseluruhan adalah Rp33.028.146. Jadi nilai saldo ini itulah yang kita input sebagai saldo awal tahun. Penginputannya di aplikasi itu kita pilih atau kita input di data entry, pembukuan, saldo awal. Setelah itu kita pilih kecamatan, kita pilih desa, baru kita pilih laporan kekayaan desa. Setelah itu kita klik tanda tambah, lalu memilih kode rekening. Itu kas itu di rekening kas desa dan di tangan bendahara itu kita kode rekeningnya di aset lancar, baru kas dan bank. Itu kita pilih. Kemudian pertama-tama kita input dulu rekening kas desa. Kita pilih. Rekening kas desa ini di saldo awal kita input di bagian saldo debit. Nah, nilainya tadi kita ketahui adalah sebesar saldo di rekening kas desa itu sebesar Rp149.408.450. Kita isikan 408.450. Baru kita simpan. Seterusnya kita isi saldo yang ada di tangan bendahara sebesar Rp33.028.000 sekian. Kita di aplikasi kita klik lagi tanda tambah. Kemudian kita pilih rekeningnya itu aset lancar, kas dan bank, seterusnya kas di bendahara desa. Nilainya juga kita isikan di
saldo debit. Kita isikan sebesar nilai saldo di tangan bendahara 33.028.146. 33.028.146. Baru kita simpan. Nah, setelah kita isi nilai kedua-duanya ini, yaitu di rekening kas desa dan di kas di bendahara desa, baru kita balanskan di kolom kredit menggunakan ekuitas saldo. Itu kita tambah, baru kita pilih kode rekeningnya, kemudian ekuitas, kita klik 2 kali. Nah, yang harus kita perhatikan di sini jangan sampai salah pilih. Yang kita pilih itu adalah ekuitas saldo. Itu untuk membalanskan keuangan, itu ekuitas saldo. Ekuitas ini sendiri itu digunakan untuk membalanskan aset nantinya. Jadi kita pilih ekuitas saldo. Klik lagi, baru ekuitas saldo. Kita pilih. Baru nilai ekuitas saldo ini kita isi di kolom saldo kredit. Nilainya adalah total keseluruhan yang ada di kolom debit. Ya, totalnya ada di bawah ini, yang ini 182. Jadi itu yang kita isikan di kolom saldo kredit untuk ekuitas saldo. Kita isikan 184.436.596. Baru kita simpan. Nah, sampai di sini penginputan saldo awal telah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita cek di laporan penatausahaan buku kas umum. Ini kita tutup dulu, kita keluar, baru kita buka laporan penatausahaan. Kita pilih kecamatan, baru desa. Nah, ini kita pilih buku kas umum. Kita cek apakah saldo awal telah tercatat. Nah, ini di laporan pembukuan, laporan buku kas umum telah tercatat bahwa per tanggal 1 Januari 2020 itu telah ada saldo di desa itu sebesar 182.436.596, di mana terdiri dari kas tunai di tangan bendahara sebesar 33.028.146, dan di dalam rekening kas desa ada 149.408.450 rupiah. Nah, demikianlah cara penginputan saldo awal di aplikasi Siskeodes. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menginput jurnal penyesuaian. Nah, ini sebelum kita menginput, kita harus dulu memperhatikan data yang telah kita siapkan. Itu pertama-tama yang kita perhatikan untuk diinput di jurnal penyesuaian nantinya itu nilai silpa tahun lalu. Di sini kita punya data ada 143.595.760. Kemudian bunga bank 2019 sebesar 5.412.690. Nah, kemudian ada LHP Inspektorat 1.600.000 dan koreksi kesalahan belanja itu di tahun anggaran 2019 1.200.000. Nah, ini yang harus kita perhatikan dulu, bahwa LHP Inspektorat ini dan koreksi kesalahan belanja itu hanya menggunakan satu rekening belanja. Itu bisa kita perhatikan kalau kita cek di APBDes kita, di laporan penganggaran,
kemudian kita pilih kecamatan, seterusnya desa. Itu bisa kita cek di RAP 1, rincian anggaran pendapatan. Nah, di sini jelas sama kita bahwa pengembalian LHP Inspektorat dan koreksi kesalahan belanja ini itu menggunakan satu kode rekening, yaitu 435, koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk sebelumnya saya perlu menjelaskan apa perbedaan dari kedua koreksi kesalahan belanja ini. Tentu yang pertama itu LHP Inspektorat. Ini adalah koreksi belanja tahun sebelumnya yang ditemui pada saat Inspektorat melakukan pemeriksaan dokumen keuangan. Nah, sementara yang kedua, koreksi kesalahan belanja ini adalah temuan yang ditemukan oleh desa itu sendiri. Artinya, desa menyadari bahwa setelah melakukan realisasi belanja, ternyata belanja dimaksud tidak memenuhi aturan yang berlaku. Nah, untuk menghindari menjadi temuan berikutnya, maka desa sadar sendiri mengembalikan belanja yang telah direalisasikan tersebut. Nah, sehingga ini dikoreksi kesalahan belanja ini bukan temuan dari LHP Inspektorat. Nah, keduanya ini, LHP Inspektorat dan koreksi kesalahan belanja, itu masuk ke kode rekening 435, koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kenapa saya tekankan di sini, karena nanti dalam penginputan jurnal penyesuaian, kedua nilai dari LHP Inspektorat dan koreksi kesalahan ini itu diinput dalam satu jurnal. Oke, kita kembali ke data kita. Setelah koreksi kesalahan belanja, itu ada utang pajak 2019. Nah, ini kita perhatikan, kita harus punya data utang pajak 2019 itu apa saja. Di sini kita punya data utang pajak sebesar 30.628.146 itu terdiri dari berbagai jenis utang pajak, yaitu ada PPN pusat, PPh 22, PPh 23, ada juga pajak restoran rumah makan atau PHR yang kita kenal PHR, dan ada pajak galian C atau yang kita kenal MBLB, di mana kedua pajak ini merupakan pajak daerah. Nah, ini totalnya semua ada 30.628.146 rupiah. Kemudian kita juga punya data kas di tangan bendahara yang kita isikan tadi di saldo awal itu. Nah, itu sebesar 33 juta ini terdiri dari pajak, kemudian silpa tahun sebelumnya yang belum sempat dikembalikan ke rekening kas desa, artinya berada di tangan bendahara per 31 Desember, barulah pada tahun 2020 disetor kembali ke rekening kas desa. Tanggal penyetorannya itu sendiri ini ada datanya, ada tanggal 3 April disetor sebesar 1.200.000, itu koreksi kesalahan belanja. Seterusnya ada di tanggal 10 April ada 100.000, kemudian di tanggal 12 Mei ada 1.100.000 rupiah. Nah, ini juga harus kita perhatikan karena nanti di jurnal penyesuaian bagaimana penginputannya itu ada aturannya. Seterusnya, ini silpa tahun lalu. Ini juga kita harus perhatikan. Silpa tahun lalu tadi yang sebesar 143 juta sekian ini, kita harus mengetahui sumber-sumber dananya itu dari mana. Nah, jadi kita punya data di sini, ternyata yang 143 juta ini itu terdiri dari dua sumber dana. Itu kalau kita cek di APBDes kita, di aplikasi, bisa kita buka di RAP 3, anggaran pembiayaan. Nah, di sini
ada data bahwa Silpa Dana Desa 2018 sumber dananya SID dan Silpa Dana Desa 2019 sama, itu kita jumlahkan karena memiliki kode sumber dana yang sama. Itu juga Silpa ADD 2017 sama 2019 itu memiliki kode sumber dana SIA. Nah, kode yang sama ini, kode sumber dana yang sama ini kita jumlahkan nilainya sehingga tadi kita dapatkan SID itu sebesar totalnya 128.245.760 dan kode SIA itu ketika kita jumlahkan ada 15.350.000 rupiah. Nah, tentu kondisi desa masing-masing ini berbeda-beda. Ya, mungkin ada desa yang barangkali kode sumber dana di sini ada terdiri dari 2, 3 bahkan sampai 5 sumber dana. Nah, itu semua kita catat, perlu kita uraikan supaya nanti dalam penginputan jurnal penyesuaian tidak terkendala, bisa kita isikan dengan sempurna. Sebelum kita melakukan penginputan jurnal penyesuaian, itu dulu kita harus perhatikan penetapan APBDes tahun anggaran 2020. Di sini kita punya data bahwa penetapan APBDes 2020 adalah tanggal 29 April 2020. Nah, kenapa ini harus kita perhatikan? Karena untuk menginput nanti jurnal penyesuaian Silpa tahun lalu, bunga bank 2019, kemudian koreksi kesalahan belanja, itu tanggal penginputannya itu harus menggunakan minimal tanggal penetapan APBDes 2020. Kenapa? Kalau kita menggunakan tanggal di bawah tanggal penetapan, itu nanti nilai jurnalnya tidak masuk di realisasi APBDes. Karena menurut aturan bahwa transaksi keuangan itu setelah penetapan APBDes. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Tapi nanti untuk jurnal penyesuaian penginputan pembayaran utang pajak, begitu juga nanti penginputan pengembalian atau penyetoran kas di bendahara ke rekening kas desa itu menggunakan sesuai tanggal transaksi. Nah, ini yang harus kita bedakan, yang mana tanggal yang menggunakan penetapan APBDes dan yang mana yang menggunakan tanggal sesuai transaksinya. Jadi kita coba input jurnal penyesuaiannya. Pertama-tama kita coba menginput jurnal penyesuaian untuk penyesuaian Silpa tahun lalu. Kita klik tanda tambah, kemudian kita pilih tanggal. Itu tadi tanggalnya berarti menggunakan minimal tanggal penetapan APBDes, ya, atau boleh lebih 1 hari. Tadi kita tanggal penetapannya ada tanggal 29 April. Itu kita pilih tanggal 29 April, kemudian pilih, ya. Seterusnya kita akan menginput nomor bukti atau referensi dari jurnal penyesuaian. Nah, pertama itu kita input sesuai nomor urut. Di sini ada 4 digit, jadi kita input 0001. Seterusnya adalah kode atau singkatan dari jurnal itu sendiri. Nah, ini kita pakai, ada kodenya sudah ada di sini, referensi ada JU. Nah, kita input JU. Ya, kita bisa juga memakai JP, artinya jurnal penyesuaian. Kalau JU ini artinya jurnal umum. Nah, jadi setelah itu kita isikan di sini, yang kita input di sini adalah kode kecamatan. Nah, jadi kita harus tahu kode kecamatan dan kode desa kita itu berapa. Nah, jadi kebetulan untuk desa ini yang kita ambil contoh, Desa Lemboli ini, itu kode kecamatannya 01.
kemudian kode desanya itu 2012. Nah, ini kita perhatikan dalam menginput kode kecamatan dan kode desa, jangan sampai salah. Karena kalau kita sampai salah penginputan ini, nanti laporan kita pada saat kompilasi di kabupaten, itu laporan yang kita input ini masuk ke desa lain atau ke desa yang kita input kodenya di sini. Jadi pastikan kawan-kawan operator jangan sampai salah dalam menginput kode kecamatan dan kode desa. Baik, seterusnya untuk terakhir itu adalah tahun anggaran. Kita sekarang tahun anggaran 2020, maka kita input 2020. Seterusnya kita input uraian. Kita pertama tadi jurnal penyesuaian untuk silpa tahun lalu, maka uraiannya kita buat silpa tahun lalu atau silpa tahun sebelumnya. Nah, seterusnya kita penginputan berikutnya adalah penginputan rincian jurnalnya. Nah, jadi kita input berdasarkan ini tadi ada data silpa tahun lalu, kita sudah dapatkan ada 2 kode sumber dana. Jadi pertama kita input yang SID. Nah, caranya kita klik tanda tambah di tambah warna merah ini, tambah. Nah, baru kita cari ini. Nah, ada kita cari kode sumber dana SID. Nah, ini ada SID. Jangan sampai salah pilih atau salah menginput, karena nanti kalau kita pilih SID ternyata yang kita input nilainya itu nilai SIA. Nah, ini nanti salah ketika kita melakukan penatausahaan, bisa-bisa uang yang tersedia di dalam rekening tidak sesuai. Nah, ini pastikan kalau kita pilih ini SID, maka nilai yang kita input juga harus nilai dari silpa SID. Nah, nilai silpa ini sendiri silpa tahun sebelumnya ini kita input di kolom kredit. Nilainya 128.245.760. 128.245.760. Seterusnya kita tambah lagi, kita masukkan SIA-nya. Tadi SID sudah, ini sekarang SIA. Kita pilih, baru kita input nilainya. Nilainya ada 15.350.000. 15.350.000. Nah, seterusnya setelah siap kita menginput nilainya, maka kita balanskan dengan menggunakan ekuitas sal. Itu ada di tab akun neraca. Di bagian paling bawah ada ekuitas sal, ini kita pilih. Jangan sampai salah pilih ya. Jangan pilih ekuitas tapi ekuitas sal. Pilih, itu kita balanskan di kolom debit. Jadi nilainya sebesar nilai di kolom kredit. Ini total nilainya. Jadi kita ya input ada 143.595.760. Nah, kalau sudah siap, baru kita simpan. Seterusnya kita melakukan posting. Ya. Ini kenapa harus diposting? Supaya nilai yang kita input di dalam jurnal penyesuaian ini nanti terbaca di laporan realisasi. Nah, seterusnya penginputan untuk silpa tahun lalu sudah siap. Sekarang masuk di bunga bank 2019. Nah, mungkin ada desa yang menginput silpa tahun lalu, bunga bank dan segala macamnya itu dalam satu jurnal. Tetapi di sini saya input itu saya pisahkan. Kenapa? Itu dengan tujuan untuk kerapian administrasi keuangan. Jadi satu-satu sesuai dengan transaksi masing-masing. Jadi saya input lagi, saya tambahkan ya, untuk transaksi berikutnya itu bunga bank 2019. Itu kita isi lagi. Nah, kita pilih tanggalnya itu masih tanggal menggunakan tanggal penetapan APBDes, minimal tanggal penetapan APBDes atau di atasnya. Ya, kita pilih, kita isi nomor urutnya. Sekarang masuk nomor urut 2,
002, terus JU, baru kode kecamatan, terus kode desa, baru tahun anggaran. Nah, ini kita buat uraiannya itu tadi bunga bank 2019. Bunga bank 2019. Baru kita isi rincian jurnalnya, kita klik tanda tambah. Nah, ini di rekening ini kita pilih bunga bank tahun sebelumnya, itu ada di akun LRA. Ini ada ya, ini bunga bank tahun sebelumnya. Kita pilih rekeningnya, baru kita isikan di kolom kredit. Nilainya itu sendiri 5412690. Kita input 5412690. Oke, kita teruskan. Setelah kita input nilai bunga banknya, kita balanskan, kita klik tanda tambah. Itu kita balanskan dengan ekuitasal. Kita pilih, kita isi nilainya di kolom debit sebesar 5.412.690. Kalau sudah siap, kita simpan, baru kita posting. Ya, artinya jurnal kedua telah kita input. Sekarang kita masuk penginputan jurnal berikutnya. Nah, ini berikutnya adalah, ini ada dua uraian, di mana tadi kita telah jelaskan bahwa kedua ini masuk dalam kode rekening, itu koreksi kesalahan tahun-tahun sebelumnya. Jadi menginputnya ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan 1.600.000 ditambah 1.200.000, itu totalnya 2.800.000 rupiah. Nah, itu kita input jurnalnya, kita klik tanda tambah, kemudian tanggal jurnalnya itu masih menggunakan tanggal penetapan APBDes-nya itu 29 April 2020. Seterusnya kita input nomor buktinya, itu nomor buktinya 0003, ini sudah jurnal ketiga. Kemudian JU, kode kecamatan, seterusnya kode desa, baru tahun anggaran. Uraiannya kita buat adalah koreksi belanja tahun sebelumnya. Nah, kita isi uraian jurnalnya, kita klik tanda tambah. Nah, itu di akun LRA itu, maaf tadi rekeningnya itu bukan koreksi, tapi pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita pilih rekening ini, pengembalian belanja tahun sebelumnya. Ini kita ubah. Nah, ini pengembalian belanja tahun sebelumnya. Kalau bisa kita tambahkan juga, itu tadi ada terdiri dari dua, LHP Inspektorat dan koreksi belanja. Nah, ini biar lebih gampang nanti ketika di BKU nanti kita bisa memahami yang mana itu pengembalian belanja tahun sebelumnya. Nah, jadi kita tadi telah memilih rekening penginputannya. Jadi kita input nilainya itu sama, kita input nilainya di kolom kredit. Totalnya tadi itu yang dua ini 2.800.000 rupiah. Kita input 2.800.000 rupiah. Baru kita balanskan lagi dengan menggunakan ekuitasal. Ini kita ekuitasal kita pilih, baru ini terhapus ya. Ini ekuitasal sendiri kita input di kolom debit 2.800.000 rupiah. Kita input kembali pengembalian belanja tahun sebelumnya, itu di kolom kredit 2.800.000 rupiah. Ya.
Kalau sudah siap, kita simpan, baru kita posting. Ya, oke, ini sudah sudah siap 3 jurnal. Seterusnya kita akan input jurnal pembayaran utang pajak. Nah, ini misalkan pembayaran utang pajak ini dilakukan tanggal 5 Februari misalnya di tahun anggaran 2020. Nah, tentu tanggal yang kita gunakan untuk menginput ini adalah bukan lagi tanggal penetapan APBDes-nya, tapi kita gunakan tanggal sesuai aktual tanggal transaksinya. Jadi ini tanggal 5 Februari 2020. Kita input jurnalnya, kita klik tanda tambah. Nah, ini tanggalnya itu sesuai tanggal transaksi. Misalkan ini 5 Februari 2020. Ini kita pilih tanggal 5 Februari 2020. Baru input nomor urut transaksinya. Ini sekarang sudah jurnal keempat, 04 JU, kode kecamatan, baru kode desa 2012, baru tahun anggaran 2020. Nah, ini uraiannya berarti pembayaran utang pajak tahun anggaran 2019. Nah, seterusnya kita input rincian jurnalnya. Tuh, kita klik tanda tambah. Nah, kita ingat tadi uang utang pajak itu berada di tangan bendahara desa. Jadi yang pertama kita pilih kas di bendahara desa. Nah, kita input nilainya itu, utang pajak tadi itu adalah 30.628.146. Itulah uangnya ada di tangan bendahara desa. Jadi kita input dia di kolom kredit sebesar 30.628.146. 30.628.146 rupiah. Nah, seterusnya uraian pembayaran pajaknya apa saja kita input. Kita klik tanda tambah, itu kita pilih akun PFK. Nah, di dalamnya ada berbagai jenis potongan pajak. Yang pertama tadi ada PPN pusat, kita pilih PPN pusat. Nah, nilainya itu kita isi di kolom debit. Ya. Tadi PPN pusat sebesar 20.631.202. Kita input 20.631.202. Nah, seterusnya pajak berikutnya adalah PPh 22. Kita klik tanda tambah PPh 22, kita pilih. Baru kita input lagi nilainya di kolom debit 3.312.003. 3.312.003. Nah, seterusnya PPh pasal 23. Tanda tambah, ini PPh pasal 23, kita pilih, kita input lagi nilainya, ada 618.692. 618.692. Seterusnya utang pajak PHR restoran rumah makan. Kita pilih tanda tambah, ini pajak restoran rumah makan. Kita pilih, kita input lagi nilainya sebesar 2.150.400. 2.150.400 rupiah. Dan kemudian terakhir adalah pajak MBLB atau galian C. Kita pilih lagi pajak galian C. Kita input nilainya di kolom debit sebesar 39.15.849. 39.15.849. Nah, ini kalau sudah siap semua kita simpan. Nah, ini nilainya
sudah balance. Ini kolom nilai jumlah di kolom debit sama dengan jumlah di kolom kredit. Artinya pembayaran utang pajak yang ada di tangan kas bendahara itu telah dibayarkan sesuai nilai dari masing-masing pajaknya. Kalau siap, kita posting. Penginputan berikutnya di jurnal penyesuaian adalah penginputan pengembalian atau penyetoran kas di tangan bendahara desa. Nah, ini di tanggal 3 April 2020 disetor ke rekening kas desa sebesar Rp1.200.000. Kita input di jurnal penyesuaiannya, kita tanda tambah. Nah, tanggal yang kita pakai di sini adalah tanggal sesuai aktual transaksi, itu 3 April 2020. Tanggal 3 April 2020. Baru nomor urut jurnalnya, ini sudah jurnal kelima. Baru CU, kode kecamatan, kemudian kode desa, baru tahun anggaran 2020. Nah, ini kita buat uraiannya. Ini adalah penyetoran kas di bendahara desa, kas di bendahara desa. Nah, ini tadi penyetoran apa ini? Koreksi kesalahan belanja. Itu kita bisa kita buat keterangan koreksi kesalahan belanja, koreksi kesalahan belanja. Ini kenapa kita buat ini? Supaya kita bisa menelusuri nanti ketika kita baca BKU uang apa itu. Nah, jadi kita mengerti. Kemudian disetor ke rekening kas desa. Nah, baru rincian jurnalnya kita pilih tanda tambah. Nah, itu uangnya tadi ada di tangan kas bendahara desa. Ya, kas di bendahara desa, saldo di kas bendahara desa kita pilih, itu kita isi di kolom kredit. Nilainya sebesar 1.200.000. 1.200.000. Nah, kemudian untuk membalanskannya di kolom debit, maka kita pilih di mana tempat kita setor. Itu berarti di rekening kas desa. Jadi kita pilih rekening kas desa, kita pilih, kita isi di kolom debit sebesar Rp1.200.000. Nah, ini kalau sudah balance kolom debit, kolom kredit sama-sama, baru kita lakukan posting. Nah, begitu juga seterusnya. Penyetoran tanggal 10 April 2020. Ini kita input lagi, tambah tanggal 10 April, baru nomor urut, ini sudah jurnal ke-6, ini CU 01/2012 tahun anggaran 2020. Nah, ini kita buat lagi uraiannya, penyetoran kas di bendahara desa. Itu penyetoran apa ini? Ini yang dua ini berarti silpa tahun lalu yang ada di bendahara baru disetor sekarang, silpa tahun lalu ke rekening kas desa. Nah, ini biar jelas uraiannya kita buat sejelas mungkin supaya kita tidak nanti ini. Baru kita pilih tanda tambah kas di bendahara desa. Di kolom kredit kita input 100.000. Baru kita balanskan di debitnya nanti rekening kas desa. Rekening kas desa. Ini ke kolom debit sama juga 100.000. Kita simpan, baru kita posting. Ya. Nah, terakhir itu transaksi tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp1.100.000. Kita tambahkan lagi jurnalnya, itu 12 Mei. Tanggalnya 12 Mei. Seterusnya kita input, ini sudah uraian jurnal ke-7. Ya. CU, kode kecamatan, baru kode desa 2012 tahun anggaran 2020. Nah, ini sama uraiannya, penyetoran
kas di bendahara desa. Ini sama juga tadi silpa tahun lalu, ini silpa tahun lalu ke rekening kas desa. Baru jurnalnya sama seperti tadi langkahnya, kas di bendahara desa itu sebesar 1.100.000 rupiah. Kita input 1.100.000 rupiah, dan seterusnya kita balanskan rekening kas desa di kolom debit sebesar 1.100.000 rupiah. Kalau sudah, kita simpan, baru kita lakukan pemustingan. Nah, ini semua transaksi di data kita sudah kita input di jurnal penyesuaian. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini kita tutup. Kita lihat hasil penginputan kita itu. Pertama-tama kita periksa laporan pembukuan. Nah, baru kita pilih kecamatan, baru desa. Nah, ini kita pilih laporan realisasi APBDes. Nah, ini muncul laporan realisasi APBDes. Nah, ini bisa kita cek angkanya. Terdapat pendapatan lain-lain, di mana tadi pendapatan lain-lain ini terdiri dari bunga bank 2019 dan koreksi kesalahan belanja. Nah, jadi di pendapatannya telah terrealisasi sebesar 8.212.690. Nah, uangnya telah masuk ke rekening kas desa. Seterusnya di bagian bawah, di penerimaan pembiayaan, itu silpa tahun lalu sebesar 143 juta sekian, itu juga telah terrealisasi, telah masuk ke rekening kas desa. Nah, ini kita perhatikan di bagian paling bawah ada senilai 151.808.450 rupiah. Itu total silpa tahun berjalan, artinya keuangan yang belum terrealisasi dan posisinya ada di dalam rekening kas desa. Nah, ini nanti yang harus kita pastikan bahwa angka di sini itu harus sama dengan angka yang ada di laporan BKU. Ya. Angka sebesar 151 juta sekian ini harus sama dengan laporan BKU di catatan bank. Nah, itu kita akan coba cek laporan BKU-nya apakah sama. Kita klik keluar, kita pilih laporan penata usahaan, baru kita pilih kecamatan, kemudian desa, baru kita pilih BKU. Ini BKU-nya, kita cetak. Nah, kita cek di halaman terakhir. Nah, ini. Nah, jadi tercatat nilai bank sama sebesar 151.808.450 rupiah. Ya, nilainya sama dengan di laporan pembukuan tadi. Ya, ini kalau belum sama nilainya berarti penginputan kita, langkah kita salah. Ini harus sama. Nah, kecuali nanti pada saat penginputan bunga bank tahun berjalan, mungkin ada perbedaan nilai antara laporan silpa dan BKU. Nanti di penjelasan berikutnya kita akan kupas. Nah, ini dulu kita balik, kita cek. Nah, ini transaksi yang telah tercatat bahwa itu saldo awal per 1 Januari ada 182.436.596, di mana ini terdiri ada di rekening kas desa dan ada juga di tangan bendahara. Inilah saldo kita awal tahun. Nah, kemudian transaksi 5 Februari yaitu pembayaran utang pajak, di mana uangnya ada di kas bendahara desa dan uangnya telah dibayarkan atau disetorkan. Ini di kolom pengeluaran sebesar 30.628.146. Kemudian transaksi 3 April ini penyetoran kas di bendahara desa, itu koreksi kesalahan belanja disetor ke rekening kas desa. Nah, ini kita lihat catatannya
Dari kas bendahara desa keluar ini di kolom pengeluaran 1.200.000, kemudian di kolom penerimaan masuk ke rekening kas desa sebesar 1.200.000. Ya, sama juga dengan transaksi 10 April itu dari kas bendahara desa 100.000 masuk ke penerimaan di rekening kas desa 100.000. Begitu juga dengan tanggal 12 Mei itu dari kas bendahara desa 1.100.000 disetorkan ke rekening kas desa sebesar 1.100.000 rupiah. Nah, jadi kalau kita perhatikan transaksi saldonya di sini tidak ada uang yang keluar selain utang pajak tadi, itu berkurang saldonya. Nah, sementara untuk pemindah bukuan dari rekening kas desa dari tangan bendahara ke rekening kas desa itu hanya pindah posisi, ya, uangnya jumlahnya tidak berkurang. Ini posisi 5 transaksi sebelumnya 151.808.450 kembali lagi setelah disetor ke rekening kas desa itu 151.808.450, ya, sampai transaksi terakhir uangnya masih sama. Nah, itu cara penginputan jurnal penyesuaian, yang artinya setelah kita input maka laporan di realisasi APBDes dan juga di laporan BKU itu nilainya sama atau balance. Jadi demikian, semoga dapat bermanfaat kepada kawan-kawan operator, dan kami ucapkan terima kasih sehingga pembukuan keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Terima kasih.